Hai guys, minggu lalu Mimin udah mereview film yang penuh kontroversi dari Jepang berjudul In the Realm of the Senses. Meski film ini penuh dengan kontroversi, namun ternyata ceritanya diangkat dari kisah nyata. Makanya, kali ini Mimin mau review lagi film Korea yang diangkat dari kisah nyata berjudul Han Gong-ju yang rilis tahun 2013. 그리고 노래가 시작돼. 숨소리, 발자국 소리, 바람 소리, 철 긁는 소음까지도 괜찮다. Kasus dalam film Han Gong-ju benar pernah terjadi di Korea Selatan tahun 2004. Kasus ini dikenal bernama Milyang Gang Rape. Sebelum masuk ke penjelasan filmnya, Mimin ceritain dulu ya kisah nyatanya. Info ini Mimin dapatkan dari website guedemi.blog. Berawal dari perkenalan seorang gadis remaja berumur 14 tahun bernama Choi dengan seorang siswa laki-laki berumur 17 tahun bernama Park. Perkenalan ini terjadi di internet tahun 2003. Sampai akhirnya bulan Januari tahun 2004, Choi dan Park janjian untuk bertemu di daerah Milyang, dan disinilah masalah dimulai. Choi sudah sampai di tempat yang sudah mereka tentukan dan menunggu Park. Namun setelah Park datang, dia malah memukul kepala Choi dengan pipa baja hingga pingsan. Setelah itu, Choi diperkosa rame-rame oleh 12 orang. Tapi yang lebih gila lagi, ada teman wanitanya Park yang merekam aksi perkosaan tersebut. Video itu pun digunakan Park dan teman-temannya untuk mengancam Choi, sehingga Choi benar-benar dijadikan seperti budak seks oleh Park dan teman-temannya. Kasus ini pun terungkap setelah bibinya Choi menemukan Choi kolap karena percobaan bunuh diri dengan meminum 20 pil tidur. Bibinya Choi melaporkan kasus tersebut ke polisi. Namun naasnya, Choi tidak mendapatkan keadilan dalam hukum. Bayangin aja, dari 44 pelaku pemerkosaan, hanya 7 yang dipenjara, 3 menjadi tahanan rumah, 20 orang dikirim ke pengadilan anak namun kemudian dibebaskan setelah dinyatakan tidak bersalah, dan 14 orang lainnya bebas. Lalu bagaimana dengan alur cerita dari film Han Gong-ju? Yang penasaran? Tonton terus videonya ya. Check it out. 선생님, 여기 수영장 있던데 아세요? 수영배우게? 아이고, Awal film ini dimulai dengan seorang siswi yang bernama Han Gong-ju sedang bercerita di hadapan banyak orang. Kayaknya sih itu guru dan beberapa orang tua murid. Di akhir ceritanya, dengan wajah datar, Gong-ju berkata, "Aku tidak melakukan kesalahan apapun." 전 잘못한 게 없는데요. Setelah mengatakan kalimat tersebut, salah seorang guru membawa Gong-ju keluar. Ternyata sang guru mengantar Gong-ju pulang ke rumah Gong-ju untuk mengemasi barang-barang Gong-ju. Tanpa tahu tempat yang akan dituju, Gong-ju tetap mengikuti apa yang diperintahkan oleh gurunya. Dengan cepat ia mengemasi barang miliknya dan mengikuti sang guru pergi dengan menggunakan kereta. Ternyata guru tersebut mengajak Gong-ju ke sebuah sekolah khusus perempuan. Setelah selesai berbincang-bincang dengan kepala sekolah, guru ini mengajak Gong-ju makan. Sembari makan, guru tersebut berkata bahwa mulai besok Gong-ju dapat bersekolah di sekolah yang tadi mereka kunjungi, dan Gong-ju juga dapat tinggal di rumah ibunya. 원래 네 거취 문제 그 시에서 알아봐준다 그랬거든. 고맙습니다. 공주야 너 잘못 안 한 거 다 알아. Guru ini benar-benar baik guys, karena dia mau bantuin Gong-ju dari masalah yang sedang dihadapi Gong-ju. Adegan berlanjut ketika Gong-ju sudah sampai di rumah ibu dari gurunya. Meskipun awalnya ibu ini menolak Gong-ju, tapi karena desakan dari anaknya, ibu ini mau menerima Gong-ju untuk tinggal di rumahnya dalam waktu seminggu. Keesokan harinya, Gong-ju mulai aktivitas dengan bersekolah di tempat yang baru. Bukan hanya itu, Gong-ju pun mengikuti les berenang setelah pulang sekolah. Meskipun sudah berada di lingkungan baru, namun Gong-ju tetap saja tidak bisa melupakan masa lalunya dengan mudah. Masa lalu yang kelam bersama dua sahabatnya. 아 이거 형광등 갈아야겠다. 공주야, 우리 동현이도 약 발라줘. 네가 해. 어허, 얼굴에 반죽하리? Adegan berlanjut lagi. Saat Gong-ju mulai bisa beradaptasi di sekolah baru, dia mulai mendapatkan teman baru, bahkan dia juga mengikuti kegiatan ekskul nyanyi. Karena ternyata Gong-ju mempunyai bakat dalam hal bernyanyi dan main gitar.
Tapi anehnya, setiap temannya ingin merekam Gongju saat bernyanyi, Gongju pasti sangat marah dan membentak temannya tersebut untuk tidak merekamnya, apalagi sampai menguploadnya ke internet. Bahkan setiap melihat video tentang dirinya sendiri, Gongju selalu mengingat lagi masa lalunya yang kelam. Jadi, di masa lalu, Gongju mempunyai dua sahabat bernama Dongyun dan Hwaok. Mereka suka ngumpul di rumah Gongju karena Gongju tinggal sendiri. Kenapa nggak tinggal sama orang tuanya? Karena orang tua Gongju sudah bercerai. Ibunya nikah lagi dan ayahnya sibuk dengan pekerjaan sebagai pelukis. Gongju sebenarnya anak yang baik, tapi salah satu sahabatnya yang bernama Dongyun adalah siswa yang selalu dibully oleh teman-temannya. Bahkan Dongyun sering mengajak geng pembuli ini ke rumah Gongju hanya untuk nongkrong, ngerokok, dan mabok. Sampai akhirnya Gongju merasa muak dengan geng pembuli ini dan mengusir mereka dari rumahnya. Karena tindakan berani inilah, Gongju mengalami hal yang tidak menyenangkan. Dia diperkosa oleh geng pembuli tersebut yang berjumlah 43 orang. Bukan hanya Gongju, tapi sahabat perempuannya, Hwaok, juga mengalami pemerkosaan hingga hamil. Sampai akhirnya, Hwaok memutuskan untuk bunuh diri dengan melompat ke Sungai Han. Masa lalu kelam yang ingin dilupakan Gongju akhirnya terbongkar ke publik karena orang tua pelaku menemukan sekolah baru Gongju dan meminta Gongju untuk mencabut tuntutan terhadap anak-anak mereka. Karena hal ini juga, teman-teman Gongju di sekolah baru mengetahui cerita kelam Gongju dan menjadi mengerti kenapa Gongju selalu marah saat dirinya direkam. Di akhir film, merasa lelah dan muak karena selalu dikejar-kejar dengan masa lalunya, Gongju pun memutuskan untuk melompat ke Sungai Han. Cerita pun tamat. Review Mimin untuk film ini adalah alur cerita di awal film sedikit membingungkan, karena film ini menggunakan alur flashback. Terkadang saat kita lagi melihat kehidupan Gongju di masa sekarang, akan tetapi tanpa kita sadari, di menit selanjutnya, kita sedang melihat kenangan dari masa lalu Gongju. Tapi seiring berjalannya film, kita akan terbiasa dan memahami alur flashback film ini. Karena film ini juga bergenre melodrama, jadi memang ceritanya agak lambat. Konflik dalam film ini diungkap dengan sangat perlahan. Film ini diperankan oleh Chun Woo-hee. Mimin pribadi suka dengan akting Chun Woo-hee sebagai Gongju, karena penjiwaannya dapat banget. Overall, film ini Mimin akan berikan nilai 7 dari 10. Oke, sampai di sini dulu videonya. Kalau kalian suka, boleh dong di like dan subscribe. Terima kasih. Bye.